Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah. Thumma salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para akhwati sekalian, pada kesempatan Kultum Ramadan kali ini, izinkan saya sedikit memberikan ulasan tentang menggapai kebahagiaan dengan keikhlasan. Akhwati sekalian yang berbahagia, pernahkah kita suatu ketika menolong orang lain, kemudian orang tersebut tidak mengucapkan terima kasih kepada kita, dan bahkan ia bersikap seolah-olah tidak pernah kita tolong? Atau pernahkah suatu ketika kita memberikan sedekah atau berinfak kepada seseorang yang membutuhkan, kemudian ia berlalu begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih? Atau pernahkah kita pada suatu saat memberikan solusi kepada teman kita yang sedang ditimpa masalah atau ditimpa musibah, kemudian kita mencoba untuk menghiburnya, memberikan dia bantuan, sokongan secara material dan moral, kemudian setelah itu ketika dia telah keluar dari kesusahannya, dia seakan-akan melupakan pertemanan dengan kita. Bagaimanakah perasaan kita pada waktu itu? Ini hanya bisa dijawab oleh masing-masing kita di hati-hati kita. Akhwati fillah, sesungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin ikhlas seseorang dalam perbuatannya, maka semakin bahagia ia dalam kehidupannya. Kenapa? Karena orang yang ikhlas ini mengetahui dan yakin bahwa apa yang ia lakukan tidak pernah luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pernah ia katakan tidak akan pernah sedikit pun terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekecil apapun yang ia buat tidak akan pernah lepas dari ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhwati fillah, orang-orang yang ikhlas ini adalah orang yang hanya konsen pada pandangan dan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian yang ia dapatkan tidak akan menjadikan dia bangga dan tinggi hati. Begitu pula sebaliknya, cacian dan pengabaian orang terhadapnya tidak menjadikan dia terjatuh dan merasa terhina. Dia tidak peduli dengan komentar-komentar orang, dan ketika ia melakukan sesuatu atau berbuat baik kepada orang lain, dia menganggap dan berkeyakinan ia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan manusia yang ada di hadapannya. Inilah salah satu ciri-ciri orang ikhlas yang Allah sebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Insan ayat ke-8 dan ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan orang-orang yang berbuat baik tersebut memberikan makanan yang baik kepada orang miskin, orang yatim, dan begitu juga pada tawanan. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami memberikan kalian makan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak berharap kepada kalian balasan ataupun ucapan terima kasih.
Subhanallah, inilah orang-orang yang ikhlas yang Allah sifati dalam ayat-ayatnya. Ketika ia telah melakukan perbuatan baik, dia seakan-akan melupakannya begitu saja. Dia hanya menyerahkan segala sesuatu yang ia perbuat menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak peduli dengan komentar-komentar orang, apakah orang berterima kasih atau tidak, apakah orang akan memujinya atau tidak, apakah dia akan disebut-sebut sebagai orang yang dermawan atau tidak. Dia tidak peduli dengan hal itu. Dia hanya peduli dengan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia mencoba untuk terus menjaga keikhlasannya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan yang dia lakukan. Akhwati sekalian, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana dalam hadis itu menceritakan tentang seseorang yang ikhlas dalam perbuatannya. Pada suatu hari, ada seseorang yang ingin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini hanya mengharapkan balasan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menyerahkan sedekahnya kepada seseorang. Setelah itu tersebar kabar bahwasanya seorang pencuri telah diberikan sedekah oleh seseorang. Lalu orang yang ikhlas ini tetap bertekad untuk selalu bersedekah. Kemudian di hari berikutnya dia bersedekah kembali. Setelah itu tersebar kabar bahwasanya ada seorang pezina yang telah menerima sedekah dari seseorang. Kemudian dia tetap ikhlas dan tidak pernah putus asa dan tetap bertekad untuk bersedekah kembali. Kemudian di hari selanjutnya ia bertemu dengan seseorang dan bersedekah dengan orang tersebut. Hari berikutnya tersebar kabar bahwasanya ada seorang yang kaya raya telah menerima sedekah dari seseorang. Namun orang yang ikhlas ini tidak pernah menyesal dengan apa yang ia lakukan. Ia tetap ikhlas dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datanglah malaikat kepadanya dan berkata kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima semua amalan-amalan sedekahnya, karena Allah telah mengetahui keikhlasan dalam hatinya, walaupun seolah-olah di mata manusia dia bersedekah pada orang-orang yang tidak tepat. Kemudian malaikat menjelaskan, adapun sedekah yang ia berikan kepada seorang pencuri, bisa jadi dengan uang sedekah tersebut dia berhenti dari perbuatan mencuri. Sedangkan sedekah yang telah ia berikan kepada seorang perempuan pelacur bisa jadi menjadikan wanita tersebut tidak melakukan perzinaan karena telah mendapatkan uang. Adapun sedekah yang terakhir yang diberikan kepada orang yang kaya, bisa jadi sedekah tersebut mengingatkan dia untuk selalu berbuat baik kepada orang lain dan berderma dengan hartanya. Subhanallah, itulah orang yang ikhlas. Apapun yang ia lakukan tidak akan pernah ada ruginya. Setelah dia melakukan kebaikan, dia ikhlaskan dan dia lepaskan semuanya. Dia tidak pernah memikirkannya lagi. Apakah orang memujinya, berterima kasih kepadanya, orang akan mencelanya, atau orang tidak akan pernah sedikit pun mengingat kebaikannya. Dia hanya butuh dengan pandangan dan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin dan percaya apa yang dia lakukan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan janjinya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan
Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, walaupun hanya sebesar biji sawi pun, maka ia akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Wallahu taala a'lam bissawab. Baiklah akhwati fillah, demikian yang bisa disampaikan. Semoga pada bulan yang suci ini kita kembali mengupgrade keikhlasan dalam hati kita. Dan selain itu, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hati-hati yang ikhlas, hati-hati yang sabar. Karena keikhlasan tersebut tidak akan pernah mampir ke hati-hati kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah akhwati fillah, demikian yang bisa disampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.